Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Nurinya dalam pembelajaran fisika. Siswa-siswi yang berbahagia, semoga dalam keadaan sehat dan dapat belajar dengan tekun dan semangat. Untuk kali ini Bapak akan memberikan penjelasan tentang GGL induksi, yaitu praktikum bagaimana kita melakukan eksperimen atau praktikum dengan melakukan laporan-laporannya. Untuk itu sebelum kita melakukan eksperimen, kita harus menyusun rencana praktikum. Seseorang siswa melakukan eksperimen di dalam suatu laboratorium, dia cukup membawa permasalahan dan hipotesis. Jadi peralatannya sudah disediakan oleh guru, tapi siswa hadir di laboratorium dengan membawa permasalahan dan hipotesis untuk melakukan uji coba kebenaran teori. Ya, tidak ada alasan suatu sekolah ataupun jurusan selama bersekolah di SMU tidak pernah melakukan praktikum fisika, padahal mereka jurusan IPA. Jadi wajib minimal kita melakukan praktikum fisika dengan laporan-laporannya. Untuk itu saksikan bagaimana penjelasan tentang praktikum tentang GGL induksi. Selamat menyaksikan. Untuk membuktikan kebenaran hukum Faraday, maka kita melakukan tahapan yang pertama adalah kita letakkan magnet batang jauh dari kumparan, maka jarum galvanometer tidak bergerak. Kemudian kita gerakkan mendekati kumparan, jarum galvanometer bergerak. Pada saat dia berada dalam kumparan, jarum galvanometer tidak bergerak. Tetapi kalau kita gerakkan keluar menjauhi kumparan, jarum galvanometer bergerak. Ini dapat kita ambil datanya dan kita simpan di dalam tabel. Baiklah, untuk menentukan pengaruh besarnya GGL induksi dapat dinyatakan oleh jumlah lilitan dengan rumus N delta psi per delta T. N itu artinya jumlah lilitan. Sekarang kita akan menggunakan jumlah lilitan 300. Kemudian kita gunakan satu batang magnet saja. Kita letakkan di dalam kumparan. Kemudian kita akan melihat akibat perubahan plug tadi, apakah jumlah magnet ataupun jumlah kumparan yang berbeda ini mempengaruhi besarnya GGL induksi. Kita dapat cek dengan galvanometer. Misalnya untuk 300 ya, kita gerakkan keluar itu ada 20. Untuk 300 lilitan kita gerakkan keluar, kita amati di jarum galvanometer ya, 20 lebih ya. Itu untuk 300. Untuk magnetnya yang sama ya, tetap satu buah berarti mempunyai sama. Berikutnya kita akan menentukan untuk kumparan yang lebih besar, yaitu 600. Untuk yang 600 yang tadi sudah kita catat di dalam tabel itu adalah sekitar 20. Kemudian kita gunakan yang 600 ya. Kita gerakkan keluar. Ya, kalau misalnya posisinya sebelah kiri, karena nolnya sebelah kiri tidak terukur, maka kita dapat membalikkan di antaranya, bisa membalikkan magnet, bisa juga membalikkan kutubnya ya. Kutubnya bisa kita cabut, kita posisikan, atau magnetnya juga kita bisa ubah pakai yang selatan ya, ke selatan. Atau kita juga dapat mengubah posisinya dibalik seperti ini ya. Dibalik seperti ini dengan ini utara ya. Iya. Jadi ada 3 cara untuk merubah arah jarum ya. Kalau kita menggunakan yang utara, ini akan kita tarik keluar, akan bergerak ke kanan. Tadi yang 30 adalah 20. Sekarang yang untuk 600 lilitan kita gerakkan lebih dari 20. Untuk yang 600 lilitan kita tarik keluar. Akan kita amati di dalam galvanometer ya. Lebih dari 40 kita catat. Berikutnya kita dapat menentukan
untuk kumparan yang 1200. Untuk kumparan yang 1200, apakah ada perbedaan? Jadi ini akan kita gerakkan. Kita lihat jarum galvanometer tadi 20, 40. Sekarang kita tarik lebih dari, ya, yang 1200 itu lebih dari 80 ya. Nah, kita menarik gerakan yang kecepatannya relatif sama, 80. Jadi 20, 40 dan 80. Ini menyatakan bahwa jumlah kumparan mempengaruhi besarnya GGL induksi. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar GGL induksi adalah kekuatan medan magnet yang dinyatakan dalam persamaan E sama dengan BLP. B itu adalah kuat medan magnet, L panjang penghantar, P adalah kecepatan. Kita buat kecepatan yang sama dan jumlah lilitan yang sama. Kita menggunakan 600 untuk kekuatan medan magnet yang berbeda. Kita wakili dengan jumlah 1 batang magnet, 2 batang magnet, atau 3 batang magnet. Kita akan melakukan pengukuran untuk 1 batang magnet pada kumparan yang 600. Ya, kita dapat mewakilinya dengan bergerak keluar. Kita wakili dengan gerak keluar dengan 1 batang magnet. Kemudian kita lihat, kita amati di sini berapakah penyimpangan jarumnya untuk kita beri kecepatan yang sama untuk 1 batang magnet. Itu ada sekitar 30. Ya, 40 ya. Sekitar 40. Bagaimana kalau kita gunakan lebih dari 1, berarti 2 kelipatan, 2 batang magnet. Berarti untuk medan magnet yang berbeda. Jadi kalau kita letakkan di sini 2 batang magnet, tadi 40, yang sekarang udah lebih dari 80. Ya, kita tengok sini, kita tarik keluar lebih dari 80. Demikian seterusnya untuk 3 batang magnet. Dapat disimpulkan bahwa kuat medan magnet mempengaruhi besarnya GGL induksi. Baiklah, untuk kita melanjutkan eksperimen kita yang akan kita tentukan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi, itu diantaranya adalah kecepatan perubahan plug yang dalam rumusnya dinyatakan E sama dengan N delta psi per delta T. Itu artinya delta psi per delta T itu artinya kecepatan perubahan plug. Untuk kecepatan perubahan plug itu kita wakili dengan gerak cepat, lambat dan cepat. Misalnya kita letakkan magnet batang di dalam kumparan, itu tidak ada perubahan plug. Tetapi kalau kita gerakkan lambat saja, ya, kita gerakkan lambat misalnya keluar, itu ada perubahan plug ya, dengan mengetahui yaitu adanya jarum galvanometer bergerak ya. Jadi kalau kita gerakkan lambat saja itu sekitar 20 lebih ya, 20 lebih. Tapi kalau kita gerakkan lebih cepat lagi ya, itu melebihi 40 ya. Artinya bisa saja mencapai 50, 60 tergantung kecepatan perubahan plug. Itu untuk menyatakan bahwa GGL induksi dapat dipengaruhi oleh besarnya perubahan plug. Artinya besarnya perubahan plug itu artinya kecepatan perubahan. Kalau lambat kita lihat 20, tapi kalau kita buat lebih cepat lagi ya, dengan gerakan yang lebih cepat lagi, itu mencapai 40. Demikian tadi praktikum yang telah kita laksanakan tentang GGL induksi, gaya gerak listrik induksi, yang telah kita buktikan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi. Artinya kita akan membangkitkan arus dengan akibat perubahan medan magnet. Ini adalah dasar-dasar untuk pembuatan generator pembangkit listrik, termasuk PLN, perusahaan listrik negara. Itu adalah konsep-konsep yang kita gunakan adalah GGL induksi. Di siswa yang sudah memahami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi,
dapat melakukan eksperimen atau penelitian lebih lanjut sebagai dasar untuk pengembangan teknologi. Mudah-mudahan praktek ini bermanfaat. Atas perhatiannya Bapak ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.